Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir ke video ini. Indonesia dikenal dengan nama Nusantara. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya kepulauan. Indonesia juga memiliki banyak suku dan budaya. Gak heran jika banyak makhluk mitologi yang masih dipercayai keberadaannya. Kali ini aku akan membahas tentang makhluk mitologi yang terkenal di Nusantara. Dengar ya we, biar aku ceritakan. Wes, sejak kapan kalian tahu? Yang pertama ada Garuda. Garuda adalah makhluk mitologi yang berasal dari tradisi Hindu, Buddha, juga Jainisme. Garuda digambarkan sebagai setengah manusia, setengah burung elang. Ukurannya juga besar yang digadang-gadang bisa menutupi matahari we. Kisah Garuda juga ada di dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Dalam agama Hindu, Garuda merupakan wahana Dewa Wisnu. Dalam agama Buddha, Garuda merupakan Dharmapala. Dalam Jainisme, Garuda merupakan dewa pelindung Tirthankara. Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda. Mereka menyebutnya Karura. Di Thailand, mereka menyebutnya sebagai Pakrut. Lalu, legenda burung Garuda pun berkembang di abad ke-6. Di Indonesia, lambang Garuda memiliki lambang kekuatan. Warna emasnya digambarkan dengan kemegahan, serta paruhnya yang terbuka pada Pancasila, melambangkan ketangkasan dan keberanian. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Yang kedua ada Lea. Dalam mitologi Bali, Lea digambarkan sebagai penyihir yang jahat yang bisa dilihat oleh para pemburu Lea atau mempunyai ilmu yang tinggi we. Pada siang hari, ia seperti manusia biasa we. Tapi kalau malam hari, ia berburu organ dalam manusia di kuburan untuk dibuat ramuan sihir sama dia. Ramuan sihir ini bisa mengubah Lea menjadi seekor harimau, kera, babi, rangda, atau sesuai ilmu yang dikuasai mereka we. Yang lebih ekstrim lagi, Lea bisa mengambil organ dalam manusia yang masih hidup loh. Lea Bali diidentikan sebagai kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung di kepalanya itu we. Awalnya ilmu Lea ini digunakan sebagai tameng untuk melindungi dari musuh we. Tapi karena orang-orang makin menguasai ilmu Lea, ditambah lagi ilmu santet dan segala macam, akhirnya berubah menjadi momok yang mengerikan dan jahat. Lea mencari wanita hamil untuk menjadikan janinnya sebagai makanannya we. Serem ya. Ada banyak jenis Lea yang terkenal, salah satunya adalah Rangda, Lea Bulu, dan Lea Api. Beberapa orang bilang bahwa sihir Lea hanya bisa di Pulau Bali, makanya Lea hanya ditemukan di Pulau Bali. Yang ketiga adalah Naga Besuki. Naga Besuki adalah tokoh mitologi dalam kepercayaan Hindu Bali sebagai penjaga keseimbangan alam semesta yang diyakini tinggal di Kawah Gunung Agung we. Menurut legenda, Naga Besuki adalah seekor naga besar yang memiliki sisik emas juga ekor berlian, serta bisa berubah menjadi manusia. Ada juga yang percaya bentuknya setengah manusia, setengah ular. Ia seringkali muncul sebagai orang yang bijak we. Ia juga sering memberikan nasihat dan perlindungan. Namun jika ada yang berani mengganggu atau melanggar pantangan, sang naga akan menunjukkan wujud aslinya serta memberikan hukuman. Naga Besuki juga terkait dengan ceritanya Selat Bali dan Manik Angkeran. Yang keempat ada Nyi Roro Kidul. Aku yakin kalian semua pasti tahu sosok ini kan we. Sosok legendaris yang berasal dari mitologi Jawa. Konon Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri cantik bernama Kandita yang dikutuk oleh ayahnya we, karena dia menolak menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Lalu ia mencari tempat meditasi dan menemukan pantai selatan sebagai tempat meditasinya we. Singkat cerita, kutukannya hilang dan menjadi penguasa laut selatan dengan kekuatannya yang supernatural. Banyak yang percaya Nyi Roro Kidul masih hidup we. Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai pelindung dan pemberi keberuntungan, terutama bagi nelayan dan mereka yang tinggal di pesisir selatan. Oh ya we, katanya juga kalau kalian mau ke pantai selatan ini, kalian nggak boleh pakai baju warna hijau. Yang terakhir ada Cindaku. Cindaku merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Sumatera, digambarkan sebagai setengah manusia atau werewolfnya versi lokal. Menurut legenda, Cindaku mempunyai bakat spiritual dan berdarah murni yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka we. Mereka dikatakan mampu berubah menjadi harimau ketika menempelkan dadanya di tanah kelahirannya we. Kisah Cindaku berawal dari kisah tentang legenda nenek moyang orang-orang Kerinci yang disebut Tingkas. Tingkas adalah sebuah kelompok yang membina hubungan baik dengan harimau dan bertugas sebagai penjaga batas dari manusia dan harimau sehingga kedua belah pihak tidak menyalahkan peran mereka masing-masing Jadi Cindaku ini kayak ikonnya hutan gitu, penjaga hutan.
Nah, itu tadi beberapa makhluk mitologi yang terkenal di Indonesia. Untuk percaya atau enggak, balik lagi ke kalian ya we ya. Oke wes, sekian dulu dengar cerita kali ini. Jika ada info tambahan atau ide dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tekan like-nya jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa tekan subscribe serta loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video dengar cerita selanjutnya. Sehat-sehat ya weh. Bye-bye. Di siang hari dia kayak akhirnya. Leak Bali diidentikan sebagai kepala manusia, sebagai keseimbangan alam semesta.